wabarakatuh. Hai anak kelas 6 yang hebat, yang cerdas dan berprestasi. Kelas 6 hebat dan berprestasi, semangat. Kelas 6 hebat dan berprestasi, semangat. Kelas 6 hebat, kelas 6 berprestasi. Kelas 6 selalu semangat, semangat. Semangat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ika dalam video pembelajaran kelas 6. Bagaimana kabar anak-anak hebatku hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan tentunya selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, bertemu lagi ya kita hari ini. Marilah kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kelancaran pada kita dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, tak henti-hentinya Bu Ika senantiasa mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, mengkonsumsi banyak air putih, dan tentu saja selalu mematuhi protokol kesehatan. Wah, anak-anakku kayaknya sudah tidak sabar ya mengikuti pembelajaran hari ini. Langsung saja ya, simaklah materi pembelajaran Bu Ika pada hari ini melalui video berikut ini. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menuliskan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, menyajikan contoh tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menuliskan informasi penting menggunakan aspek adik Simba. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat NKRI. Merdeka, merdeka! Bangsa Indonesia dan para pahlawan selalu pantang menyerah untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945. Para pahlawan rela berkorban melakukan pertempuran dan perundingan agar Indonesia tetap merdeka dan tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Berikut ini adalah potret dari medan pertempuran dan medan perundingan. Nah, jalan perundingan dari para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan yaitu salah satunya melalui perjanjian Renville. Berikut ini adalah potret situasi saat terjadi perjanjian Renville di atas kapal USS Renville. Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap sebagai wakil dari Indonesia dan Belanda Kolonel KNIL R. Abdul Qadir Widjojoatmojo sebagai wakil dari Belanda untuk melakukan gencatan senjata yang ditandatangani kedua belah pihak di kapal USS Renville. Nah, berikut ini ada teks sejarah yang menceritakan tentang perjanjian Renville. Silahkan kalian baca dalam hati, Bu Ika akan beri waktu kalian untuk membaca teks sejarah berikut ini. Bagaimana? Sudah selesaikan membacanya? Selanjutnya, marilah kita temukan informasi penting dari teks berikut ini. Temukan informasi penting dari bacaan menggunakan metode kata tanya adik Simba, yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, marilah kita identifikasi ya. Ayo. Paragraf yang pertama. Di sini Bu Ika sudah membuat pertanyaan yang berbunyi, kapan perjanjian Renville ditandatangani? Nah, jawaban dari pertanyaan Bu Ika itu merupakan informasi penting yang ada di paragraf pertama, yaitu perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948
di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Nah, marilah kita identifikasi paragraf yang kedua. Bu Ika sudah membuat pertanyaan, yaitu siapa saja yang hadir dalam perundingan Renville. Nah, informasi penting dari paragraf 2 ini yang merupakan jawaban dari pertanyaan dari Bu Ika, yaitu perundingan ini dihadiri oleh Komisi 3 Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Austria, dan Belgia, serta delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Abdur Kadir Wijoyo Atmojo. Nah, selanjutnya informasi penting dari paragraf ketiga. Pertanyaan yang Bu Ika buat yaitu apa hasil dari perundingan Renville? Nah, informasi penting dari paragraf ketiga yaitu hasil perundingan Renville yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, itulah informasi penting dari teks sejarah yang mengisahkan tentang perjanjian Renville. Nah, ketika kalian membuat informasi penting, tentunya kalian harus menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tujuan dari penggunaan kalimat efektif adalah memudahkan pembaca untuk memahami isi bacaan. Ciri-ciri dari kalimat efektif yaitu yang pertama, memiliki unsur pokok kalimat sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua, sesuai aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, hemat dalam menggunakan kata atau menghindari penggunaan kata yang tidak perlu. Yang keempat, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang kelima, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Nah, itulah apa yang dimaksud kalimat efektif, tujuan kalimat efektif, dan ciri-ciri kalimat efektif. Jadi, ketika kalian membuat informasi penting, tentunya kalian harus menggunakan kosakata baku dan harus menggunakan kalimat efektif agar informasi yang kalian buat mudah dipahami oleh pembaca. Nah, perjanjian Renville merupakan salah satu wujud persatuan dan kesatuan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk kita lestarikan, bahkan harus kita junjung tinggi. Ayo menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan, rakyat memegang peranan yang sangat penting. Persatuan dan kesatuan terbentuk karena adanya kesadaran dari masyarakat untuk bersatu. Bersatunya masyarakat berperan sebagai pendukung utama pembangunan nasional. Apabila pembangunan nasional berjalan dengan baik, maka kesejahteraan rakyat akan tercapai. Oleh karena itu, perilaku yang menunjukkan persatuan dan kesatuan harus tampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah beberapa contoh potret dari persatuan dan kesatuan di masyarakat, di sekolah maupun dalam keluarga atau di rumah. Nah, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di kehidupan masyarakat, contohnya yang pertama, ikut kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sosial bersama-sama, tidak diselesaikan sendiri. Yang keempat, bergaul sesama warga dengan tidak membeda-bedakan agama, suku, atau ras. Yang kelima, bersikap ramah kepada semua orang. Nah, itulah contoh dari perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di kehidupan bangsa dan negara. Yang pertama, cinta terhadap bangsa dan tanah air.
Yang kedua, tidak membedakan agama. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai Pancasila. Yang kelima, mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mencintai produk dalam negeri. Dan yang ketujuh, menaati peraturan yang berlaku. Wah, sudah banyak sekali ya Bu Ika contohkan di sini perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, apa manfaat persatuan dan kesatuan? Manfaat persatuan dan kesatuan itu sangat banyak sekali, terutama bagi bangsa kita. Yang pertama, bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik. Yang ketiga, bangsa Indonesia lebih mudah untuk maju. Yang keempat, mempermudah untuk mencapai tujuan nasional, yaitu tujuan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan masih banyak lagi manfaat persatuan dan kesatuan, baik bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, maupun bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, senantiasa Bu Ika ingatkan kepada kalian untuk senantiasa berperilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, agar kalian lebih paham lagi pada materi yang Bu Ika ajarkan, marilah kita latihan pembelajaran pada hari ini. Silahkan kalian kerjakan tugas dari Bu Ika berikut ini, dari nomor 1 sampai nomor 4. Semangat anak-anak hebat! Nah, itulah tadi video penjelasan materi hari ini, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham anak-anak hebat? Marilah kita membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Iya, betul sekali. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menemukan informasi dari suatu bacaan, kita lebih mudah menggunakan metode kata tanya adik Simba, yaitu kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apabila kalian membuat kalimat untuk informasi suatu bacaan, kalian harus menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kebahasaan yang baik dan benar. Jadi, kalimat efektif itu adalah susunan kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Apa tujuan dari kalimat efektif? Penggunaan kalimat efektif dapat memudahkan pembaca untuk memahami suatu bacaan atau informasi yang kita sampaikan. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur pokok kalimat, yaitu ada subjek dan predikat. Jadi, minimal harus ada subjek dan predikat. Ciri kalimat efektif yang kedua, harus sesuai dengan ejaan yang berlaku. Ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Ciri kalimat efektif yang keempat yaitu menggunakan pilihan bahasa yang tepat. Dan yang terakhir adalah hemat dalam menggunakan kata atau tidak boros kata. Nah, itulah kesimpulan dari muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, apa kesimpulan dari muatan pembelajaran PPKN? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Jadi, kesimpulan dari muatan pembelajaran PPKN yaitu kita harus senantiasa berperilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Nah, apa saja perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Banyak sekali. Contohnya yaitu selalu ikut serta dalam kerja bakti. Selanjutnya, sekalian senantiasa membantu teman yang kesulitan dan memberikan kesempatan kepada orang lain yang beragama berbeda dengan kalian untuk menunaikan ibadah. Itu merupakan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, apa manfaat dari perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Yang pertama, bisa mengatasi semua masalah perbedaan
Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, kehidupan akan berjalan lebih tertib, aman, damai, dan rukun. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa memutar video ini kembali atau belajar dari sumber ajar yang lain, misalkan buku atau internet untuk menambah pengetahuan kalian. Sekian pembelajaran dari Bu Ika. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 berprestasi.